News Highlight. Only on 102.1 Kalimai Baskar FM, the new hits power. 102.1 kali sekarang The New Hits Power. Hai halo, selamat siang Sepi Muda. Sudah masuk di hari Rabu ya, 19 Maret 2025. Pas banget nih untuk para pelajar atau mungkin orang tua yang memiliki pelajar nih. Untuk buah hati tercinta, jangan khawatir karena saatnya untuk kita memeriahkan bulan suci Ramadan. Kita bisa banget untuk meningkatkan produktivitas dan juga prestasi dari para pelajar SMA atau mungkin SMK gitu ya di area Jawa Timur. Karena sudah hadir bersama Nisa saat ini di News Highlight, persembahan dari radio jagoan kamu, Radio Kalimai Baskar FM The New Hits Power. Kita boleh sapa terlebih dahulu untuk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur adalah Bapak Aris Agung Paiwai. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Sehat luar biasa? Iya, Alhamdulillah sehat juga. Baik, nah sudah nggak sabar banget nih Pak Aris karena ternyata sudah punya program luar biasa ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya untuk mengisi momen bulan suci Ramadan. Ternyata sudah ada program Ramadan Produktif, betul ya Pak Aris? Ya, Alhamdulillah namanya Ramadan Produktif, Ramadan Berbagi. Ramadan Produktif, Ramadan Berbagi. Wih, menarik sekali. Baik, Pak Aris, mungkin bisa untuk diinformasikan kepada Sepi Muda Malang Raya tentunya untuk latar belakang serta tujuan diadakannya Ramadan Produktif ini. Silakan, Pak. Ya, jadi latar belakang di dalam melaksanakan kegiatan ini yang pertama bahwa tentunya di bulan suci Ramadan kita ingin mengisi kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat, khususnya bagi para guru, tenaga pendidik, dan juga murid-murid yang ada di sekolah tersebut. Kegiatan tersebut momennya tentunya kita harapkan adanya peningkatan kualitas, baik itu kualitas pendidikan maupun kualitas di bidang keagamaan. Jadi kita berharap ini memang betul-betul memberikan dampak yang sangat positif terhadap bulan suci Ramadan bagi lingkungan sekolah, khususnya lingkungan pendidikan. Banyak hal yang kita lakukan, yaitu dengan tema yang kita angkat adalah Ramadan Produktif, Ramadan Berbagi. Jadi produktifnya mendapatkan ilmu, berbaginya adalah menambah amal di bulan Ramadan ini. Nah, itu latar belakangnya Mbak Nisa. Wow, komplit banget ya, ilmunya juga dapat nih Sepi Muda dan rasa berbaginya juga luar biasa optimal. Baik, nah untuk mensukseskan program Ramadan Produktif serta berbagi ini Pak, siapa saja yang terlibat guna semakin optimal program tersebut dijalankan di area Jawa Timur? Jadi Ramadan Produktif, Ramadan Berbagi ini kita laksanakan kemarin pada saat anak-anak kita atau murid-murid ini melaksanakan libur di awal puasa dan libur nanti di akhir Ramadan. Nah, kegiatan ini tentunya semua terlibat. Jadi guru terlibat, murid terlibat, dinas pendidikan juga secara sendiri terlibat secara langsung. Yang ingin kita harapkan bahwa keterlibatan semua komponen insan pendidikan ini tentu ingin kita berharap bahwa di bulan Ramadan ini menjadi momentum yang sangat tepat di dalam meningkatkan ilmu kita, pendidikan kita, dan juga bagaimana akhlak anak-anak kita karakternya terjaga. Jadi di bulan Ramadan ini tidak ada yang sia-sia. Di setiap waktunya, di setiap harinya mereka tetap sangat produktif, terutama juga bagaimana mereka bisa berbagi dengan sesamanya di bulan Ramadan ini. Baik, jadi begitu ya adik-adik, Ramadan gak cuma tidur ngegame aja Pak Aris ya. Nah, pas banget nih. Jadi harus bisa optimal secara kita belajar juga dan juga untuk berbagi antara sesama. Baik, kalau untuk pelaksanaannya, karena menarik sekali ya Ramadan Produktif dan Berbagi. Apa perbedaannya dengan pembelajaran yang konvensional dengan pembelajaran Ramadan Produktif ini Pak Aris? Ya, jadi gini, karena kalau selama 11 bulan yang lalu mereka melakukan kegiatan pendidikan di sekolah dengan kurikulum yang sudah ada, maka di bulan Ramadan yang 1 bulan khusus ini, karena mereka ada yang jedahnya waktunya pada saat sebelum Ramadan, mereka kan ada namanya libur atau mereka belajar di luar sekolah, atau di lingkungannya. Nah, kita berharap mereka ini tidak menyia-nyiakan waktu itu, jadi walaupun mereka berada di luar sekolah, tidak masuk di sekolah pada awal bulan Ramadan,
tapi mereka tetap harus produktif karena contohnya mereka diawasi secara langsung oleh gurunya, tetap mengupdate pelajaran atau pendidikannya. Kedua, mereka harus melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, apakah tadarus dan macam-macam, atau mereka melakukan kegiatan buka puasa bersama dengan anak yatim dan lain-lain. Nah, kegiatan itulah yang dimaksud dengan produktivitas yang cukup tinggi, di mana mereka harus memenuhi kurikulum yang harus mereka penuhi, dan juga mereka harus melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar dari kurikulum, tapi produktif bagi mereka, dan ini ada manfaatnya buat anak-anak kita atau murid-murid kita, supaya mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Contoh yang negatif apa? Ya, balapan liar di waktu-waktu tertentu, bahkan mungkin mereka hanya main gadget saja, membuang-buang waktu, atau mereka tidak ada aktivitas lain, jadi yang kurang produktif. Nah, ini yang kita lakukan sehingga kami memacu di bidang pendidikan adanya Ramadan produktif dan Ramadan berbagi. Oke, menarik sekali nih Spiuda. Jadi biar bisa balance gitu ya antara kurikulum dan juga kegiatan yang penuh makna juga untuk di bulan suci Ramadan, seperti mungkin tadarus Al-Qur'an, pesantren kilat juga bisa ya Pak Aris ya? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Itu juga bagian dari produktivitas kegiatan di bulan Ramadan ini. Betul. Nah, oke. Nah, kalau semisal ada sekolah yang juga mempunyai murid-murid yang non-Islam begitu, bagaimana untuk tolak ukur pembelajaran Ramadan produktif ini, Pak Aris? Yang tadi saya sampaikan bahwa Ramadan produktif ini tidak menghilangkan kurikulum yang sudah ada, yang sudah dipersiapkan sesuai dengan waktunya dalam setahun. Nah, yang ada di Ramadan produktif ini adalah kegiatan-kegiatan yang mereka tentu harus memenuhi waktu-waktu yang agak senggang, agak yang tidak terlalu padat untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Nah, tentunya yang non-Muslim, ya tidak beragama Islam dan tidak berpuasa, maka mereka bisa beraktivitas yang sama. Mereka ada beberapa sekolah yang bahkan mereka lebih aktif membantu teman-temannya yang beragama Islam untuk melakukan kegiatan-kegiatan persiapan produktif. Contoh, mereka mempersiapkan buka puasa untuk anak yatim. Itu juga terlibat mereka secara tidak langsung, mereka terlibat membantu teman-temannya yang Muslim. Dan juga begitu kegiatan-kegiatan lain. Jadi semua itu saling menghormati, tapi mereka punya toleransi yang sangat tinggi, dan itu akan menjaga mereka, memperkuat mereka di dalam penguatan-penguatan di mana tentunya adalah nilai-nilai Pancasila. Wow, luar biasa, keren banget ya. Jadi ada sinergisitas begitu ya Pak Aris ya. Betul. Antara teman-teman yang Muslim dengan teman-teman non-Muslim bisa sekali untuk melakukan kegiatan yang sangat-sangat positif di bulan suci Ramadan. Keren sekali. Baik, untuk kedepannya nih Pak Aris, untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, apakah program Ramadan produktif ini dan juga berbagi ini akan diterapkan kembali di tahun depan ya Pak ya? Karena sangat-sangat berdampak juga untuk prestasi para siswanya. Nah, tentunya nanti kita akan melakukan evaluasi di setiap kegiatannya. Jadi sebulan ini akan kita melihat dari 38 kabupaten kota, kan kita punya banyak sekolah ini, bukan hanya di Malang Raya, tapi ada di Surabaya, bahkan sampai ke Pacitan, Banyuwangi, semua. Kita akan evaluasi Ramadan produktif ini, apa sih dampak outputnya bagi murid-murid kita dan guru-guru kita. Dan tentunya kita berharap dari masukan informasi, mungkin ada kekurangan, itu akan kita perbaiki di tahun-tahun berikutnya, termasuk di tahun 2026. Nah, contoh, kami melakukan kegiatan anjang sana ke guru-guru yang mereka kehidupannya ya masih di bawah hal-hal yang mungkin menurut kita masih sangat sederhana, masih butuh perhatian. Nah, itu kita lakukan anjang sana. Ke siswa-siswa kita juga. Ada siswa kita yang sangat membutuhkan perhatian, kita lakukan anjang sana ke rumah-rumah siswa kita. Bahkan mereka itu ada yang tinggal di kos, ada yang tinggal yang tidak layak. Nah, itu kita bantu semua. Nah, ini kan proses yang sangat positif yang tentunya harus kita lanjutkan di tahun 2026 nanti. Wow, luar biasa ya. Berarti akan ada pengkajian, pengevaluasian juga ya Pak Aris ya. Betul. Oke, dan agar nantinya Ramadan produktif dan berbagi di tahun 2026 bisa lebih baik dan bermanfaat juga. Baik, terakhir Pak Aris, mungkin bisa untuk diajak untuk agar seluruh para siswa khususnya di area Jawa Timur selalu produktif dan berprestasi tentunya di bulan suci Ramadan ini. Silakan. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh murid-murid kita, siswa kita yang kelas 12, yang alhamdulillah kemarin diumumkan secara resmi oleh kementerian
melalui jalur SNBP, kita Jawa Timur yang terbanyak lulus melalui jalur SNBP se-Indonesia. Dan itu saya apresiasi luar biasa, berarti anak-anak Jawa Timur adalah anak-anak yang hebat, sehingga bisa lulus yang terbanyak di Indonesia, dan ini 6 kali berturut-turut Mbak Nina. Dan insya Allah Mbak Nisa, jadi insya Allah nanti dengan adanya harapan ini, kita semakin memperkuat diri dengan basis agama, fondasi agama, sehingga anak-anak kita terus tekun belajar, ya, terus melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif, nah, sehingga anak-anak kita nanti masa depannya lebih cerah, masa depannya lebih tertata. Dan juga yakin dengan adanya kegiatan yang ramah, Ramadan produktif dan berbagi ini, mereka semakin kuat akhlaknya dan etikanya, terutama kepada orang tuanya, masyarakatnya, dan juga para guru-gurunya. Itu Mbak yang dapat kami sampaikan Mbak Nisa. Setuju sekali untuk Pak Aris Agung PWI Siswa Muda, yang pasti kita harus dukung gitu ya, dan memantau sebagai keluarga yang baik juga, sebagai saudara orang tua, untuk yang namanya produktivitas para pelajar khususnya di area Jawa Timur, agar nantinya bisa istilahnya menjadi generasi muda yang berprestasi juga ya Pak Aris ya. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Aris atas waktunya. Sama-sama Mbak. Sukses. Baik, terima kasih. Dan sudah harapan ini semoga ya untuk Ramadan produktif dan berbagi ini, anak-anak Jawa Timur bisa mendapatkan pendidikan yang optimal, pengalaman, dan pastinya kesan-kesan luar biasa di bulan suci Ramadan. Kita doakan semoga untuk program ini Sepi Muda bisa berjalan kembali dengan sangat-sangat optimal di tahun-tahun berikutnya. Semangat dan sukses luar biasa untuk Pak Aris. Terima kasih Mbak. Dan semoga bisa berkolaborasi kembali dengan Radio Kalimah Baskara FM, The New Hits Power Pak Aris. Ya. Baik, kita jumpa lagi Pak Aris. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. 102.1 102.1 Kalimah Baskara.